Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dari Pioneer DDJ FLX 4. Nah, apa aja yang didapat dan apa aja fitur yang ada di FLX 4. Nah, ini kita bahas hari ini. Oke. Namun sebelum itu kita akan melihat dulu apa aja yang didapat di dalam FLX 4 atau di dalam box FLX 4. Mari kita lihat. Sekarang kita akan coba cari tahu, nah, fungsinya apa aja, tombol-tombol yang ada di dalam FLX 4 ini. Tentu video ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru beli dan belum pernah menggunakan alat DJ sebelumnya. Jadi kita coba pelajari secara basic dulu fungsinya untuk apa dan cara penggunaannya bagaimana. Oke, mari kita tes. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah tombol Q. Oke, ini ketika saya naikkan, teman-teman bisa dengerin. Oke, ketika ini biasanya dipakai untuk kalau kita mau buat nandain. Oke, kalau kita lagi hitung sebelum di play. Oke. Nah, kemudian di sini ada pad. Nah, di sini ada hot cue, ini ada pad effects-nya, ini bijamnya, ini samplernya. Oke. Nah, fungsinya hot cue ini kalau teman-teman perhatiin ini tuh buat nandain, teman-teman. Oke. Ketika saya pencet, nah, maka dia akan nandain lagunya di situ. Oke. Oke. Teman-teman perhatiin yang bawahnya. Oke. Ini kalau saya coba play, teman-teman perhatiin di sini. Ini karena tadi udah sempat saya hot cue. Dia akan nandain di situ, posisi itu terus. Oke. Ketika saya hot cue, ini akan nandain terus di posisi ini. Nah, dia akan nandain di situ terus. Oke, nah teman-teman perhatiin di layar di LCD ini yang warna hijau. Oke, jadi ini akan menyesuaikan. Oke, yang kemudian tombol pad effects. Oke. Pad effect ini di sini kalau teman-teman bisa perhatiin di sini itu ada opsi efeknya 8. Nah, ini tuh udah disetting, udah masuk ke dalam sini. Teman-teman kalau misalkan mau rubah juga bisa urutannya, nanti tinggal ke sini. Nah, yang ini tinggal dipencet aja. Nah, nanti ini tinggal dirubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, cuman ke video kali ini kita nggak akan rubah-rubah, jadi kita cuman pengen kenalin sekilas. Oke. Kita balik ke sini. Oke. Nah, kita play. Ini pad effects. Nah, oke, ini filternya. Ini filter. Oke, ini tombol-tombolnya, teman-teman nanti bisa pelajari. Ini bijam ini kalau kita harus, nah, ini untuk lompat teman-teman. Untuk lompat, kalau teman-teman perhatiin di layarnya, ketika saya pencet bijam, nah, dia tuh maju teman-teman. Nah, ini dia mundur 16 bar, ini maju 16 bar. Oke, nah ini sama, ini maju. Ini mundur, ini maju, ini mundur, ini maju.
Oke, nah disimpan. Oke, nah kemudian sampler ini enggak terlalu, ini harus diisi dulu. Oke, nah kemudian tombol ini scratch ini fungsinya kalau kita sentuh teman-teman, dia akan nge-scratch. Oke, nah, dia scratch, ini fungsinya. Kemudian di sini ada looping. Oke, ini tadi saya pencet in, ini out. Kalau teman-teman perhatiin di layarnya, oke, teman-teman bisa perhatiin yang ini. Oke, dia akan terus mengulang. Nah, ini bisa dipanjangin atau bisa dikurangin. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini, oke, dia akan berkurang. Dia lebih pendek. Oke, semakin kesini semakin pendek. Oke. Oke. Nah, teman-teman perhatiin. Kalau kesini mundur, kesini maju. Kalau mau keluar, pencet exit. Oke. Nah, kemudian ini ada high mid low. Coba saya deketin. Nah, ini tombol filter teman-teman. Oke, ini tombol filter. Kalau teman-teman mau main, mau nambah kreasi, bisa dari sini filter. Oke, ini tidak bisa dirubah. Ini filter ini hanya satu. Nah, kalau teman-teman mau pakai filter lain kayak echo dan lain-lain, nanti bisa dari sini. Oke, nah ini kemudian atasnya ada low. Oke, ini low-nya. Ini low. Oke, ini low, ini middle-nya atau mid-nya, ini high-nya. Oke, ini filter, ini low, ini mid-nya, ini high-nya, dan yang paling atas ini trim atau volume input dari sini, dari deck sini masuk ke dalam mixer sini. Jadi ini adalah teman-teman bisa kontrol. Di sini udah kedip-kedip merah. Oke, artinya ini terlalu banyak dan tidak terlalu disarankan. Oke, nah teman-teman bisa kuranginnya dari sini. Terus nanti kalau misalkan suaranya kecil, nah teman-teman nanti kalau pakai speaker besar bisa keluarin dari sini. Nah, berhubung saya nggak pakai speaker besar, jadi saya cukup ini, saya tidak pakai, saya hanya menggunakan speaker yang ada di laptop. Jadi fungsinya ini adalah volume dari deck sebelah sini yang masuk, yang ditransfer ke dalam mixer sini sebelum diolah. Nah, ini kontrol volumenya. Kemudian bawahnya ada high mid low nya. Kalau teman-teman mau mixing, ini bisa nanti dirubah-rubah ya, sesuai dengan kebutuhan, karena setiap lagu biasanya beda high mid low nya. Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan gimana enaknya. Dan ini filternya. Oke, kemudian di sini tombol Q. Nah, kalau Q nya nyala seperti ini, otomatis ini adalah suara yang keluar di headphone-nya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan headphone, jangan lupa ininya dipencet. Nah, kemudian ini juga sama. Ini volume headphone-nya. Ini jangan lupa dinaikin, karena biasanya banyak yang teman-teman tuh suka lupa ininya dinyalain, kok headphone saya nggak keluar kak, kenapa? Nah, ini lupa dinaikin. Oke. Nah, ini kemudian mixnya mix headphone deck 1 dan deck 2.
Jadi ini kalau misalkan teman-teman nggak cuman pengen dengar satu, otomatis ini tinggal dikurangin aja. Oke, jadi ini fungsinya, ini volume buat keluarin. Jadi kalau mau main jangan lupa pertama ini teman-teman setting dulu jam berapa, jam 11 atau jam 12. Ini lagu yang dari sini, musik dari sini transfer ke sini. Kemudian ini yang masuk ke speaker luar, nanti juga teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir ini volume audio dari mixer yang diolah tadi dari sini, kemudian dikeluarkan atau dikirim melalui fader ini ke master. Jadi meskipun ini di jam 12, ini jam 12, kalau ini nggak naik otomatis nggak akan keluar. Atau juga sebaliknya, ini naik full, kalau ininya juga nggak dinaikin otomatis nggak akan keluar. Jadi ketiga komponen ini harus sama-sama dinaikkan, nanti tinggal disesuaikan aja seberapa besar dan seberapa banyak mau dikeluarin. Oke, kemudian ini tuh crossfader. Oke, sebentar. Nah, crossfader ini fungsinya buat nge-switch teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau main di sini full, nah atau biar enggak, kalau crossfader ini di sebelah sini full, otomatis yang keluar suara hanya sebelah sini. Ini meskipun dinaikin dia nggak akan keluar suara. Nah begitu juga sebaliknya, kalau di sebelah sini meskipun ini full, yang keluar hanya sebelah sini. Tapi kalau di tengah-tengah ini dua-duanya keluar suara. Biasanya ini kalau mixing ini ditaruh di tengah-tengah teman-teman. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dari fadernya, bukan crossfadernya. Nah di sini ada juga tombol smart fader. Smart fader ini fitur baru dari FLX 4. Fitur barunya ini dipakai biar teman-teman kalau mau mixing setelah BPM-nya sama dan lain BPM-nya sama, terus kuncinya atau key-nya juga sama, teman-teman ini naik dua-duanya. Kalau mau transisi nggak perlu menggunakan equalizer, lebih baik menggunakan equalizer sebetulnya, tapi kalau teman-teman baru belajar biar nggak bingung, cukup ini digeser set. Nah nanti udah otomatis mixingnya akan lebih smooth. Oke, akan lebih smooth. Jadi teman-teman nggak perlu ngerubah-rubah di sini, ini cukup dari sini aja. Ini khusus untuk pemula ya, untuk teman-teman yang udah pro DJ, udah paham tentang alat DJ, ini fitur ini tidak terlalu digunakan. Nah itu teman-teman. Kemudian ada kalau teman-teman mau nyari efek menggunakan efek ini. Nah ketika teman-teman pencet di sini, otomatis di layar, kalau teman-teman pencet di sini, nah teman-teman perhatiin di layar itu muncul. Nah ini pilihan filter yang teman-teman bisa pakai. Oke. Nah di sini tombolnya ini, pencet ini, bitnya ini nanti disesuaikan, dia akan berubah. Ini ada 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, 4 dan seterusnya. Tuh, jadi nanti tinggal disesuaikan aja teman-teman mau keluarinnya berapa banyak. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kemudian nih, tadi kan efek ini teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman tombol ini untuk apa? Nah ini tuh fungsinya untuk keluarin, kan tadi udah dipilih filternya, oke, bitnya juga udah dipilih. Nah kemudian ini tuh kalau satu otomatis yang keluar yang filter ini tuh deck satunya. Kalau dua ini berarti deck 2 sini. Nah kalau 1 dan 2 ini berarti ini masternya, ini keduanya bisa berfungsi. Oke, jadi jangan lupa juga ini harus kedip-kedip ini teman-teman. Kalau udah kedip-kedip seperti ini berarti ini bisa digunakan, dan ini untuk levelnya mau seberapa banyak filter itu atau efek itu mau dikeluarin nanti teman-teman bisa adjust dari sini. Oke, dari sini tinggal di sesuaikan aja berapa banyaknya, nanti
tinggal disesuaikan. Nah, kemudian ini teman-teman. Nah, ini ada tombol tempo. Tombol tempo ini kalau teman-teman naikin, otomatis dia akan nambah angkanya atau BPM-nya. Kalau teman-teman naikin ke sini, dia akan turun, Kalau dinaikin dia akan turun, kalau dikebawahin dia akan naik. Ini teman-teman, perhatiin. Oke, nah ini 120 yang ini teman-teman. Oke, ini 117 kalau di sini posisinya. Nah, sini 117, ini kalau saya turunin untuk ini di 122. Oke. Jadi fungsinya ini untuk ngejar kalau teman-teman mau mixing bisa menggunakan tempo. Oke. Nah, kemudian ini tuh sebetulnya bisa juga menggunakan sync. Sync ini buat menyamakan, kalau di sini 120, di sini misalkan 128, cara instannya bisa pakai pencet sync. Tapi ini nggak disaranin karena nanti akan merubah lagu atau versi originalnya. Jadi kalau di sini 120, di sini 128, mungkin teman-teman bisa rubah ke tengah-tengahnya. Nah, di sini diturunin jadi 124, di sini dinaikin jadi 124. Nah, nanti ketika mixingnya itu udah jalan, teman-teman balikin ke originalnya 128. Jadi yang original lagunya itu tidak dirubah. Tuh. Oke. Dan ini ada record box Serato. Alat ini bisa digunakan menggunakan software Serato dan record box. Di sini ada headphone-nya aux, colokan aux 1. Jadi tidak ada jack besarnya ya. Dan di belakang ini kita lihat, nah ini ada colokan logo listrik. Ini kalau teman-teman mau main pakai tablet atau menggunakan handphone, record box handphone, itu nanti itu masuk ke listrik, dan yang satunya ini masuk ke headphone teman-teman, ke handphone teman-teman. Dan di sini outputnya dia RCA master 1, dan ada juga port microphone jack itu 1. Oke, barangkali itu untuk video pengenalan fungsi tombol-tombolnya yang di FLX 4. Semoga teman-teman yang baru beli bisa belajar dengan mudah setelah adanya video ini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin ditanyakan atau ada yang bingung atau request untuk dibahas yang lebih spesifik untuk 1 atau 2 tombol fungsinya, nanti teman-teman bisa komen